penting dalam konteks pemerintahan di Indonesia, yaitu konsep otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan kita yang menentukan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab dalam pemerintahan untuk mengatur urusan lokal. Sejarah singkat otonomi daerah dapat dirangkumkan sebagai berikut. Pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, terdapat bentuk otonom lokal di berbagai wilayah Nusantara yang dikenal dengan sistem pemerintah adat dan lokal yang otonom dalam mengatur urusan sehari-hari. Era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahannya. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang pemerintah daerah yang memberi kewenangan tertentu kepada daerah otonom. Era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, terdapat beberapa revisi Undang-Undang pemerintah daerah yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Era reformasi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan landasan hukum yang lebih luas dan lebih baik untuk otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan lokal. Otonomi daerah terus berkembang seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesengajaan antar daerah. Debat hari ini akan mempertimbangkan keuntungan, tantangan, peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan dampak otonomi daerah terhadap pembangunan ekonomi. Kami memberikan waktu 5 menit untuk pembicara tim pro dan 3 menit untuk pembicara tim kontra menyangga pendapat tim pro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang keuntungan otonomi daerah. Keuntungan otonomi daerah ini akan saya bahas dalam beberapa poin sebagai berikut. Poin pertama, keuntungan pembangunan lokal. Otonomi daerah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Setelah itu, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan manusia untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Poin kedua, mendorong inovasi dan pembaruan. Memotivasi pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dalam menanggulangi masalah-masalah khusus daerahnya. Dan juga meningkatkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Poin terakhir, penguatan identitas lokal dan kepemimpinan. Memperkuat identitas lokal dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya sendiri. Dan juga membangun kepercayaan dan kemandirian dalam mengelola urusan lokal tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Yang pertama yaitu tantangan kesetaraan dan keadilan. Otonomi daerah dapat meningkatkan kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal, menghadapi tantangan pemerintahan yang rapi, yang merata dan konsisten di seluruh wilayah. Dan yang kedua, resiko fragmentasi dan konflik. Memperbesar resiko konflik horizontal antara suku, agama, dan etnis di beberapa daerah.
Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan berdaya guna terhadap masalah-masalah yang spesifik di daerah mereka. Poin kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan lebih dekatnya pemerintah daerah dengan masyarakat, pelayanan publik dapat lebih efisien dan lebih berfokus. Pemerintah daerah lebih dapat memahami kebutuhan unik masyarakat setempat dan mengadaptasi layanan mereka sesuai dengan itu. Poin ketiga, pengelolaan sumber daya lokal yang lebih baik. Pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang potensi dan tantangan ekonomi serta sosial di wilayah mereka. Mereka dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dapat meningkatkan kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal karena beberapa daerah tidak memiliki sumber daya atau kapasitas administratif yang memadai. Yang kedua, terdapat resiko bahwa daerah yang lebih miskin atau kurang berkembang. Yang ketiga, pengawasan dan koordinasi yang tidak memadai. Yang pertama, pemerintah pusat mungkin kesulitan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kebijaksanaan di seluruh daerah yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penyerapan kebijakan nasional dan regional. Yang ketiga, resikonya terjadinya konflik. Yang pertama, peningkatan otonomi daerah bisa memperkuat identitas lokal yang kuat, yang pada gilirannya bisa mengarah pada permusuhan antar kelompok bahkan mengancam kesatuan nasional. Topik selanjutnya yang akan dibahas yaitu partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah. Partisipasi masyarakat memperkuat aspek demokratis dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Masyarakat yang terlibat aktif dapat memberikan masukan yang lebih akurat tentang kebutuhan dan harapan mereka yang penting untuk menyusun kebijakan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat meningkatkan legitimasi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih menerima dan mendukung kebijakan yang diterapkan. Masyarakat yang berpartisipasi dapat memonitor kinerja pemerintah daerah dengan lebih baik. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan pelayanan publik. Jadi yang pertama yaitu tantangan dalam representasi masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat mampu atau tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik lokal. Ada risiko bahwa partisipasi yang rendah dapat menyebabkan suara minoritas lebih terwakili dengan baik dalam keputusan politik. Yang kedua, keterbatasan kapasitas dan pendidikan masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif. Tidak semua daerah memiliki kapasitas administratif atau pendidikan yang memadai untuk mendukung partisipasi yang bermakna. Yang terakhir, pengaruh kelompok kepentingan atau interest group. Partisipasi masyarakat bisa saja dimanipulasi oleh kepentingan tertentu yang memiliki sumber daya lebih besar. Hal ini dapat mengarah pada distorsi dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya mewakili kepentingan umum. Selanjutnya, otonomi daerah dan pembangunan ekonomi. Poin pertama, pengembangan otonomi lokal. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk merancang kebijakan yang mendukung potensi ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah. Poin kedua, stimulasi investasi lokal. Dengan lebih dekatnya pemerintah dengan pelaku ekonomi lokal, maka dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih ramah. Inisiatif seperti pembebasan pajak atau insentif lainnya dapat mengundang investasi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Poin ketiga, pembangunan infrastruktur dan pelayanan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien untuk pembangunan infrastruktur kritis dan pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah dalam pasar regional maupun global.
Selanjutnya, poin pertama, tantangan sumber daya dan kapasitas. Beberapa pemerintah daerah mungkin tidak memiliki sumber daya atau kapasitas administratif yang cukup untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang efektif. Otonomi daerah yang tidak didukung dengan kapasitas yang memadai dapat menghambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan antar daerah. Poin kedua, ketidakpastian dan risiko. Otonomi daerah bisa memperkenalkan ketidakpastian hukum dan regulasi yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Risiko kegagalan dalam merancang kebijakan yang tepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Poin yang ketiga, koordinasi dan konsisten kebijakan. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak konsisten dan inkonsistensi dalam penerapan regulasi ekonomi. Hal ini dapat menghambat integrasi ekonomi nasional dan regional. Sekian. Perspektif hukum dan konstitusional dan tempat di mana otonomi daerah diatur. Ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip otonomi dan kedaulatan daerah. Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip kedaulatan daerah yang terkandung dalam konstitusi. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur urusan lokal mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam penyelesaian kebijakan. Regulasi otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu pengembangan demokrasi lokal. Otonomi daerah memperkuat demokrasi dengan memberi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah terhadap keputusan yang diambil lebih mewakili kehendak dan kepentingan masyarakat setempat. Baik saudara Melisa, di sini saya telah menemukan dan mencatat beberapa sisi negatif yang akan terjadi pada pokok pembahasan Anda. Nah, pada poin pertama ada bahaya fragmentasi negara. Di situ ada terlalu banyak otonomi daerah dapat mengancam kesatuan negara dan menyebabkan fragmentasi. Dan pemerintah pusat mungkin kesulitan dalam mempertahankan integritas nasional jika terlalu banyak kewenangan diserikan kepada pemerintah daerah. Nah, pada poin kedua ada inkonsistensi dalam penerapan hukum. Di situ ada regulasi otonomi daerah dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan regulasi di seluruh wilayah negara. Nah, hal ini dapat mengganggu keadilan dan kesejahteraan di mata hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga ada ketidakpastian hukum dan regulasi. Di situ otonomi daerah bisa memperkenalkan ketidakpastian hukum jika tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kewenangan pemerintah daerah. Pada yang terakhir, hal ini bisa merugikan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah karena kurangnya prediktibilitas dalam lingkungan hukum. Terima kasih. Mohon maaf kepada kedua tim dikarenakan waktu yang diberikan telah selesai. Untuk itu, kami mempersilakan kepada tim netral untuk memberikan pendapat. Ya, menurut pendapat saya, otonomi daerah itu memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan lokal menjadi lebih baik. Sekian. Pemerintah daerah berperan dalam otonomi daerah, namun diperlukan pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat untuk memastikan konsistensi kebijakan nasional dan mencegah potensi risiko yang timbul. Terima kasih. Otonomi daerah dan pembangunan otonomi, namun tantangan dalam memastikan partisipasi yang inklusif dan representatif perlu diatasi untuk memastikan keadilan dalam proses politik lokal. Dan kalau dalam perspektif hukum dan konstitusional, otonomi daerah harus diatur dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusionalitas untuk memastikan keseimbangan dengan konstitusi nasional, dan juga harus ada kerangka hukum yang jelas untuk mengaturnya. Selain itu, pemerintah pusat harus memastikan bahwa otonomi daerah tidak mengorbankan minoritas dan tetap konsisten dengan prinsip hak asasi yang telah memberikan pandangan yang mendalam dalam debat ini, serta kepada tim netral yang telah memberikan pandangan pendapat yang seimbang.
Mari kita terus mendiskusikan dan bekerja sama untuk mencapai solusi terbaik yang menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih atas perhatian semua hadirin.